Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para santri, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid As-Shiratal Mustaqim yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa kita sampai pada malam yang ke-13 ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, amalan-amalan kita selama bulan suci Ramadan ini dan bulan-bulan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, yang mudah-mudahan nanti sampai kepada kita sebagai umatnya yang telah di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, dinobatkan sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan oleh orang lain. Kita punya uang, kita punya harta, tapi kita tidak bisa membuat pakaian sendiri. Kita punya uang, tapi kita tidak bisa membuat kendaraan sendiri. Kita harus beli, kita butuh orang lain untuk membuat baju, kita butuh orang lain untuk menjual bahan makanan untuk kita. Oleh karena itu, pada prinsipnya kita hidup ini adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik antara kita dengan sesama kita. Berhubungan dengan tema pada malam hari ini, indahnya kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah, bahwasannya dalam membangun hubungan baik itu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita jadikan fondasi untuk membangun suatu rasa persaudaraan yang dalam Islam sering disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah sendiri berasal dari bahasa Arab yang dari akar katanya adalah akhun, yang artinya adalah saudara, yang berkembang menjadi ukhuwah persaudaraan, dan ikhwah mempersaudarakan atau mempersatukan. Rasulullah SAW pernah mencontohkan dan langsung menjalankannya ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu dengan mempersatukan, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Hadirin yang berbahagia, rasa persaudaraan ini perlu kita bangun dengan beberapa hal atau prinsip yang wajib dan hendaknya kita jalankan bersama-sama. 4 hal tersebut adalah, yang pertama, ta'aruf. Jadi kalau orang mau menikah itu sebaiknya dilakukan ta'aruf atau saling mengenal, karena tanpa mengenal kita tidak tahu bagaimana kondisi calon pasangan kita, bagaimana karakter tetangga kita. Kalau kita tidak saling mengenal dengan tetangga, maka suatu keniscayaan kita akan saling muncul atau saling tumbuh rasa persaudaraan itu. Jadi ketika kita mempunyai tetangga, hendaknya saling mengenal, saling bertegur sapa. Ya, salah satu wahananya adalah masjid kita tercinta ini. Ketika kita datang ke masjid untuk bersama-sama melaksanakan sholat secara berjamaah, paling tidak
kita bisa saling mengenal. Paling tidak kita tahu, oh wajah ini ternyata tetangga saya, oh wajah ini bapak ini ternyata satu kompleks sama saya. Ketika kita ada sesuatu keperluan, maka kita tidak sungkan untuk meminta bantuan atau memberikan pertolongan, karena kita saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah tafahum, saling memahami. Kadang hal yang kelihatannya sepele tapi susah. Memahami itu butuh kemauan. Saling memahami kondisi, memahami situasi, memahami perasaan, itu kelihatannya mudah tapi susah. Butuh kemauan. Mungkin hal sepele misalnya di masjid ini ada AC ya, AC itu kipas angin. Kadang-kadang ada yang kedinginan, ada yang kepanasan. Nah, kalau tanpa sengaja kadang-kadang kita datang dulu nggak matiin itu. Yang lain lagi sholat, AC panas-panas matiin, kan? Atau sebaliknya, baru datang AC punya dinyalain, saya gitu. Ternyata orang dingin-dingin nyalain AC. Nah, mungkin hal sepele tapi itu butuh kemampuan dan kemauan untuk saling memahami. Kadang-kadang hal yang sepele kalau tidak kita mau memahami, itu akan menjadi satu penyebab bagaimana perselisihan itu akan terjadi. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjalankan bagaimana kita itu memahami kondisi, memahami situasi, memahami perasaan orang lain atau saudara kita. Kemudian hal yang ketiga, prinsip yang ketiga, bagaimana kita membangun ukhuwah, yaitu dengan ta'awun, saling menolong. Ya, dengan kita mengenal, kita memahami, tentunya muncul dalam hati kita belas rasa sayang, rasa cinta kasih kita untuk saling menolong. Dan alhamdulillah di komplek kita ini rasa saling tolong menolongnya tinggi. Ketika saudara kita, tetangga kita ada yang terkena musibah, alhamdulillah saudara-saudara kita yang lain bergerak cepat untuk segera memberikan bantuan, entah donasi atau apapun itu. Karena Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 dalam penggalannya, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam hal maksiat dan dosa. Jadi anjuran atau prinsip yang ketiga yang kita jalankan, saling tolong menolong, itu hal yang sangat indah dan perlu kita kembangkan. Ya, di komplek kita ada beberapa penggiat pemerhati yang bagaimana menolong tetangga, ada kegiatan peduli tetangga, ada kegiatan donasi beras, sehingga tetangga-tetangga kita yang sekiranya belum berkecukupan untuk sekolah itu terbantu, yang belum berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehariannya alhamdulillah bisa terbantu. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian membangun ukhuwah yang keempat adalah takaful, saling memberikan rasa aman, saling memberikan rasa nyaman. Diharapkan ketika kita ada dalam suatu lingkungan itu bisa memberikan rasa aman. Kita bayangkan seandainya kita mempunyai tetangga yang mohon maaf hobinya mengoleksi barang orang lain, misalnya ya kan, kita tinggal di sampingnya was-was, kita mau taruh sesuatu di luar was-was. Atau misalnya mohon maaf gitu, kita punya tetangga seorang pemabuk misalnya, tahu-tahu di rumahnya teriak-teriak karena mabuk misalnya, kan rasa aman, rasa nyamannya akan berkurang. Sehingga kita sebagai sesama umat manusia, sesama muslim, paling tidak dengan kita ada, kita bisa memberikan kenyamanan dan keamanan untuk tetangga kita. Karena dalam satu disebutkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi paling tidak, kalaupun kita belum bisa berbuat banyak kepada orang lain, hendaknya lah dengan keberadaan kita itu tidak menyebabkan orang lain itu menjadi tidak nyaman.
Jadi paling tidak dengan 4 hal itu kita berusaha untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah atau persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam komplek kita, alhamdulillah banyak hal baik, banyak hal yang bisa kita contoh, kita timba ilmunya, dan mudah-mudahan semua itu bisa berjalan seterusnya sehingga memberikan rasa aman, nyaman, saling mengasihi dan rasa cinta kita sesama umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Allah telah menyebutkan bahwa setiap mukmin itu adalah saudara. Jadi kita dengan tetangga kita itu saudara. Di dalam Islam ukhuwah itu ada 3 hal, 3 macam. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat seagama, ya, sama umat Muslim, itu ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar bangsa. Kita dengan bangsa lain bersaudara, kita dengan negara lain sama-sama bersaudara. Yang ketiga ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ya, persaudaraan antar sesama umat manusia. Jadi seandainya ukhuwah itu kita tanamkan dalam diri kita, kita akan memiliki rasa saling mengasihi, saling menyayangi antar sesama manusia, antar bangsa, antar tetangga, walaupun itu berbeda-beda, entah dari suku apa, suku Sunda, Jawa, Batak dan lain-lain, asal dalam diri kita tertanam rasa persaudaraan yang kuat, maka insya Allah kerukunan itu akan selalu terjaga. Demikian juga ketika ukhuwah watoniyah itu tertanam dalam setiap pribadi manusia, setiap individu manusia, maka peperangan niscaya tidak akan terjadi. Akan tapi memang kondisi Israel, Amerika, Palestina, Allah sendiri telah mensuratkannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan dan ketabahan serta kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ketika kita memupuk rasa persaudaraan kita dalam keseharian kita, kita bisa menjalankannya seperti yang sudah berlangsung selama ini. Ketika ada suatu pembahasan yang mendiskusikan tentang kegiatan sosial, tentang jamaah, semua dilakukan di masjid, itu adalah hal yang baik yang bisa kita contoh dan kita teruskan, kita lestarikan, karena Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah tercerai-berai. Artinya Allah menyerukan kepada kita semuanya kaum mukminin bahwa kita harus berpegang teguh kepada tali Allah, yang dalam hal ini ditafsirkan sebagai rasa bersatu untuk senantiasa kompak dalam urusan sosial dan kemasyarakatan atau jamaah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan lingkungan kita ini senantiasa dijadikan sebagai lingkungan yang nyaman, yang akur, guyup, rukun, dan mudah-mudahan kita yang tinggal di dalamnya, keluarga-keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan apa yang jadi hajat kita senantiasa dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qawman khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran wal afiyah wa nas'aluka Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik